Moderatornya sinten ya, Mbak Ria? Baru nanya Mas Abdul ini. Oh, belum ada Mas Abdulnya ya? Belum. Oh. Tahu. Kok mandek?
Iri banget. Keluar. Bilang. Sunarti is Bulan keluar. Rajang. Yes. Meeting. Aisyah barang. Saya moderatori aja, Pak. Pak Is? Pak Is sambutan. Iya. Monggo. Ya, Saya jadi host berarti. kan pengajiannya PWM ya. Yang moderator sama ya sudah saya rapat rantingnya biar Pak Didi kalau gitu. Bari rapat PWM mana Ip? Rapat PWM toh, masjid. Iya, tapi saya ada janji sama ranting, ini jadi moderator ya, tak jadi moderator sini aja. Ya, oke. Ya. Oke, saya yang patroli. Monggo, Om. Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Haji Isnawan, Wakil Ketua PWM DIY. Yang saya hormati Ibu Widarti Eskep NS MMR dari RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Bapak Ibu peserta pengajian Muhammadiyah with you yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada malam hari ini kita bisa tetap menyelenggarakan pengajian Muhammadiyah with you yang ke-348. Berarti sudah 348 malam kita melakukan pengajian ini. Mari kita awali pengajian ini dengan melakukan Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, sebelum sambutan dari Pak Isnawan, saya mengumumkan kepada Bapak Ibu supaya pengajiannya berjalan dengan hikmat, khusyuk. Mohon nanti ketika sedang pengajian untuk bisa mematikan mic-nya atau mic-nya di mute. Yang pertama, prakata pengantar dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini akan disampaikan oleh Pak Isnawan. Kepada Ustadz Isnawan kami persilakan. Terima kasih Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma Pak. Yang saya hormati Bapak PWM, MCCC, dan juga pengelola Muhammadiyah with you yang berbahagia. Wabil khusus jamaah pengajian Muhammadiyah with you yang sangat saya banggakan. Malam ini kita akan mendapatkan satu materi dari seorang perawat senior di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Jakarta, yakni Bu Widarti, sarjana keperawatan, nurse, magister manajemen rumah sakit. Beliau akan bicara soal hidup berdampingan dengan COVID, mitos, dan fakta. Beliau sejak awal pandemi menangani kegiatan COVID di rumah sakit. Tentunya banyak hal yang akan bisa beliau sampaikan sekalian pada malam hari ini tentang pengalaman beliau ketika mengelola
pasien COVID di rumah sakit PKU Muhammadiyah Jakarta terutama. Jadi mari bersama-sama kita simak apa yang akan beliau sampaikan, dan juga terima kasih pada Mbak Widarti atas waktu dan juga ilmunya untuk kita sekalian. Semoga ini menjadi amal jariah dari beliau dan menjadi amal soleh buat kita sekalian yang ikut pada malam hari ini. Semoga kita tetap sehat, tetap kuat imun kita dan menghadapi pandemi COVID yang sampai hari ini belum jelas kapan akan berakhir. Mari berhusnudzon kepada Allah. Ini menjadi satu cobaan untuk sekalian untuk kita tetap sabar dan tawakal dalam menghadapi cobaan ini. Dan terima kasih pada Ibu yang saya hormati yang tetap setia untuk mengikuti Muhammadiyah Video malam hari ini, dan juga terima kasih kawan Rumah Sakit PKU Jogja yang sudah lama tidak pernah mengikuti Zoom lagi. Malam ini banyak yang muncul, saya melihat alhamdulillah, karena yang isi Mbak Wid dari PKU Jogja. Semoga ini menjadi awal dari kebersamaan kita untuk tetap menyemarakkan Muhammadiyah Video, pengajian milik kita ini. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Semoga kita tetap kuat menghadapi pandemi dan Allah selalu memberikan kesehatan bagi kita sekalian. Matur nuwun Mas Arif Zamali, matur nuwun nasrun minallah wa atun qarib. Wa basyiril mukminin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Isnawan atas sambutannya. Kata kuncinya, kata Pak Isnawan, pandemi ini belum tahu kapan akan berakhirnya. Tadi pagi sebelum nanti saya sampai serahkan kepada Ibu Widarti, tadi pagi pembukaan Tanwir Muhammadiyah, salah satu pidato Ketua Umum PP Muhammadiyah setelah mengundang para pakar epidemiolog dari Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, diambil kesimpulan bahwa Muktamar Muhammadiyah tahun 2022 pandeminya belum tentu berakhir, atau bisa, kalau menurut epidemiolog itu bisa hampir pasti bahwa pandeminya ini masih ada. Nah, oleh karena itu perlu optimisme. Nah, ketika optimisme, maka tema pada malam hari ini dari Ibu Widarti itu hidup berdampingan dengan COVID-19, mitos dan fakta, gitu. Itu menjadi penting untuk kita, dan bagaimana agar kehidupan kita ini tetap bisa berjalan dengan baik, tetapi juga terhindar dari virus COVID-19 ini. Kepada Ibu Widarti, waktu dan tempat kami persilakan. Bapak Ibu nanti jika ingin bertanya bisa secara langsung, bisa juga nanti menulis di kolom chat. Kepada Ibu Widarti kami persilakan. Monggo Ibu. Ya Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Jamaah Pesantren COVID Muhammadiyah, dan terima kasih pula saya sampaikan kepada guru-guru saya semua yang ada di sini. Mungkin nanti saya untuk menyingkat waktu, karena waktu sudah larut malam juga ya Bapak, nanti saya akan segera memberikan materi yang tadi yang disampaikan Pak Isnawan maupun Bapak kaitannya dengan bagaimana berdampingan dengan COVID-19 dan related dengan keadaan yang sekarang ada. Tadi yang disampaikan bahwa Muktamar 2022 kemungkinan masih tanda tanya mau diadakan atau enggak, ini karena kaitannya tadi dengan pandemi kapan akan berakhir. Jadi mungkin karena belum adanya kepastian kapan kita akan berakhirnya pandemi, mungkin untuk materi ini mudah-mudahan bisa nyambung ya, insya Allah bisa nyambung kaitannya kita bagaimana kita tetap survive berdampingan dengan COVID-19. Izin share dulu Bapak. Dek, apa joksin ki apa dek jenenge dek? Joksin ki apa jenenge?
Oke, share materi. Belum kelihatan ya, Pak? Belum, Mbak. Belum, Mbak. Sampun, Bu, Bapak, Ibu. Belum, Mbak. Belum muncul ya, Mbak. Recording in progress. Hanya berdasar pengakuan. Tapi nggak jelas apakah sudah diproses ikrar wakafnya sehingga mendapatkan bicaranya nanti di bagaimana masjid ini bisa status tanahnya juga bisa kelihatan jelas. Udah keluar. Sebentar, Bapak. Belum muncul, Mbak Wid. Ya, Pak, ini agak tahu. Hal seperti itu yang lebih besar, yang lebih kecil terkait Udah pakai slide juga nggak apa-apa, Pak. Mulai berproses, Mbak Wid. Sampun, Pak. Saya agak proses, Wes, monggo, dah. Sampun, Bu. Sampun. Lanjut. Ya. Ya. Di slide so, Mbak, ben gede. Ya, mohon maaf. Ya, sampun. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini saya dapat mandat amanah untuk menyampaikan kaitannya dengan tadi yang disampaikan, yaitu hidup berdampingan dengan COVID-19, mitos dan fakta yang terjadi tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Salah satunya adalah tadi kaitannya kapankah kita akan mengakhiri COVID, tidak ada yang tahu. Karena salah satu yang menjadi poinnya itu adalah kita belum bisa mengendalikan virus yang namanya trennya adalah virus corona. 2 tahun ke belakang ini kita hidup penuh dengan berita-berita yang kaitannya dengan COVID. Selama 2 tahun kita hidup dengan berita tentang COVID baik di TV, radio, media sosial ataupun media digital. Obrolan di rumah pun tidak jauh dari obrolan-obrolan tentang COVID, entah itu di rumah, di kantor,
maupun di chatting-chatting kaitannya hubungannya pembicaraannya adalah dengan COVID. Banyak berbagai respon yang kita terima, ada reaksi masyarakat ataupun individual yang sedih, cemas, takut, ada yang gemas atau khawatir, marah-marah, tetapi ada yang juga yang tenang ataupun percaya diri, ataupun ada yang juga yang pasrah dengan yang kejadian seperti ini. Karena COVID-19 ini secara nyata mengubah kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di jalan, maupun dimanapun, kita seolah-olah selalu diikuti yang namanya virus. Kita dibuat seakan tak berdaya karena gerak langkah kita dibatasi dengan adanya COVID. Sehingga membuat kita tidak produktif, yang berdampak pada masalah yang jelas yaitu adalah dampak ekonomi. Ekonomi tidak hanya ekonomi keluarga, tapi ekonomi masyarakat. Yang paling luas lagi adalah ekonomi berdampak di pemerintahan ataupun di negara. Hidup berdampingan dengan COVID bukan berarti kita menyerah, akan tetapi kita harus berubah perilaku. Dari dulu, misalnya perilaku dulu kita makan bersama-sama, ketemu cipika-cipiki, terus bersalaman. Untuk hidup berdampingan dengan COVID yang sekarang bukan berarti kita tetap harus menyerah, tapi kita harus merubah perilaku, cara pandang, dan adaptasi dengan kebiasaan baru. Jadi pada prinsipnya kondisi pandemi saat ini membuat kita harus berubah. Yang tadinya hanya percaya pada satu sumber, nah sekarang harus banyak sumber untuk dijadikan acuan dalam menentukan pilihan. Sumber-sumber yang berada sekarang ini kan banyak sekali yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Banyak hoax-hoax yang kaitannya dengan COVID. COVID itu kutukan dan lain-lain. Nah, ini nanti kita akan satu persatu kita lihat fakta dan mitos kaitannya dengan COVID yang ada selama ini. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona. COVID-19 memang benar-benar luar biasa sekali karena COVID ini adalah penyakit yang hanya disebabkan oleh virus corona yang makhluknya itu sangat kecil. Ukurannya aja hanya sekitar 125 nanometer. Namun efeknya luar biasa karena menyebabkan adanya kematian. COVID-19 ini ditandai dengan muncul yang khas adalah adanya batuk pilek, flu, demam, dan gangguan pernafasan. Namun ada juga yang tidak nampak atau muncul gejalanya dan dalam kondisi parah bisa menyebabkan gagal nafas dan berakhir pada kematian. Penularan yang banyak atau sering adalah terjadinya melalui droplet ataupun percikan batuk ataupun bersin. Kita flashback kaitannya mungkin kalau materi-materi dengan ini mungkin sudah intinya sudah ataupun di media sudah banyak, jadi mungkin bosan, tapi kita mencoba memulai membuka wacana lagi kaitannya, membuka wawasan lagi kaitannya apa sebenarnya virus COVID-19. Virus ini adalah dapat berpindah secara langsung melalui percikan batuk ataupun bersin dan nafas orang yang terinfeksi yang kemudian terhirup oleh orang yang sehat. Virus juga dapat menyebarkan secara tidak langsung melalui benda-benda yang tercemar. Virus ini sampai sekarang belum ada obatnya dan sudah menjadi pandemi yang menyebabkan banyak kematian. Virus bisa tinggal di benda-benda dan hidup selama berjam-jam, sehingga kita untuk merubah perilaku, kita belajar dari bagaimana penyebaran virus COVID ini. Bagaimana kita untuk mengendalikan atau melawan virus? Jadi untuk melawan virus ini sebenarnya
kalau dalam teori sangat mudah sekali. Untuk melawan virus, hal utama yang perlu kita lakukan adalah untuk melakukan tindakan pencegahan. Biasanya tindakan pencegahan ini mungkin semua sudah paham dan mungkin di luar kepala, yaitu apa tindakan yang sering dilakukan hanya 3M, mencuci tangan pakai sabun dan air, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Jadi inti dari melawan virus itu adalah intinya harus selalu berperilaku hidup bersih dan sehat. Inilah cara kita untuk melawan virus yang paling sederhana. Untuk melawan virus tadi yang kaitannya virus yang secara sederhana hanya 3M. Ini kita kembali kaitannya dengan bagaimana kita harus, kok tadi kayaknya hanya cuma 3M bisa mengatasi ataupun melawan virus. Nah, inilah kita untuk mendapatkan bagaimana selanjutnya kita kalau kita belum tahu kapan pastinya virus berakhir. Nah, ini ada kaitannya yang disebut dulu dari pidato Presiden Jokowi dalam pidatonya resmi menyatakan bahwa kehidupan kita sudah pasti berubah untuk mengatasi resiko wabah ini. Yang dilakukan orang-orang mulai harus pada tatanan kehidupan baru atau yang disebut dengan new normal. Di sini new normal sendiri adalah tatanan kehidupan baru, suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh masyarakat dan semua institusi yang ada di wilayah tersebut untuk melakukan pola harian atau pola kerja atau pola hidup baru yang berbeda dengan sebelumnya. Yang dulu sebelumnya makan bersama tanpa masker, berjalan, bergandengan, berpelukan, dan lain-lain. Nah, ini nanti adaptasi kebiasaan baru ini mulai berubah. Jadi tidak dari transaksi, misalnya transaksi ke mall atau ke pasar pun sudah banyak menggunakan transaksi kaitannya dengan elektronik. Juga sama dengan kaitannya dengan hidup bersosialisasi. Hidup bersosialisasi tidak harus ketemu salaman, itu tidak, kita cukup say hello aja. Jadi bagaimana kita untuk beradaptasi ke berdampingan dengan COVID-19. Karena tadi sudah dikatakan bahwa kita tidak tahu kapan COVID ini akan berakhir. Jadi kita mencoba untuk beradaptasi dengan keadaan yang ada sekarang ini. Tujuan dari new normal adalah agar masyarakat tetap produktif dan aman dari COVID di masa pandemi. Terputus, Bu Widarti. Iya. Kalau nggak usah pakai slide aja mungkin. Kendala sinyal ya. Kendala sinyal.
Ya, monggo Mbak Wit. Jadi sekali lagi, Sudah muncul ya? bisa ketik nama balik lagi. Iya Pak, saya Rane Subiarso. Kita sampai di adaptasi tadi. Tujuan dari new normal adalah agar masyarakat tetap produktif dan aman dari COVID di masa pandemi. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus selalu berdampingan dengan yang namanya COVID-19. Kebiasaan-kebiasaan apa yang kita harus mulai, yaitu apakah kita harus terus-menerus dengan pembatasan, yaitu tinggal terus di rumah. Sudah pasti jawabannya tidak, karena tentunya kita ingin kembali bisa bekerja, belajar, bersosialisasi, ataupun aktivitas lainnya agar tetap produktif di era pandemi. Hal ini bisa dilakukan kita beradaptasi dengan kebiasaan baru, yaitu tetap hidup disiplin, sehat, dan menetapkan protokol kesehatan secara ketat. Satu norma sosial dan norma individu. Jadi kebiasaan itu lama-lama akan menjadi, ya tadi yang kaitannya dengan lama-lama itu menjadi norma sosial dan norma individu. Bila kebiasaan baru tidak dilakukan secara disiplin atau hanya dilakukan oleh sekelompok orang saja, maka hal ini bisa menjadikan ancaman yang disebut dengan wabah. Kebiasaan lama yang sering dilakukan seperti bersalaman, cium terpental kelihatannya. Sinyalnya jelek padahal di tengah kota nih. Oh iya toh. Ini masuk. Oh, masuk lagi. Sinyalnya ya. Iya, sinyalnya. Saya ganti sinyal dulu sebentar. Masjid di wilayah desa nanti dibubarkan oleh pun tak masalah. Di SK Bakir dikeluarkan oleh atau bisa juga SK itu dikeluarkan oleh kepala desa terkait dengan kesehatan regulasi ketentuan yang definitif harus dari atau bisa juga dari dewan masjid daerah. Nah, selain itu juga bisa dari informator dari kalau mau diteruskan. Jadi sebenarnya kalau saya ya cukup ya susunan terus kalau mau dilakukan uji SK ya itu lebih sempurna. Jadi sudah kalau parti. Terus ditambah surat keterangan status tanah. Menjawab Pak, adalah sinyal. Sampun nggih. Monggo ya, terus. Nggih, nun sewu.
Jadi grogi Pak, jadi gugup. Nggih. Monggo Bu Ingo. Ya, ini kita kembali tadi di mana dan apa yang perlu kita lakukan. Jadi kita dituntut untuk mampu mengadaptasi kebiasaan baru dimanapun kita berada. Jadi tidak hanya di rumah, tapi dimanapun kita berada. Seperti di rumah, di kantor, di sekolah, maupun di tempat ibadah. Dan juga di tempat-tempat umum seperti terminal, pasar, dan mal. Jadi diharapkan dengan seringnya menerapkan kebiasaan baru, semakin mudah cepat menjadi norma individu dan norma masyarakat. Jadi menjadi kebiasaan untuk pribadi maupun masyarakat. Jadi intinya tadi bisa berdampingan dengan COVID. Mulai kebiasaan baru yaitu hal bisa dilakukan beradaptasi dengan kebiasaan baru yaitu hidup dengan disiplin, hidup dengan sehat, menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Kebiasaan baru untuk hidup lebih sehat menjadi norma sosial dan norma individu dalam kehidupan sehari-hari ini yang nanti akan menjadi kunci kita, kunci untuk bagaimana kita bisa beradaptasi dengan adanya pandemi ini. Apa yang harus kita lakukan yaitu dengan adanya keadaptasi kebiasaan baru, kita bisa bekerja, belajar, beribadah, dan beraktivitas lainnya dengan aman, sehat, dan produktif. Yaitu caranya yang pertama yang biasa dilakukan adalah pertama cuci tangan dengan sabun atau air dengan menggunakan hand sanitizer, yang kedua memakai masker dengan baik dan benar, menjaga jarak, menghindari kerumunan, istirahat yang cukup, dan rajin olahraga. Nah, ini kaitannya olahraga, mungkin kalau di rumah nyuci itu termasuk olahraga enggak lah, itu nanti kaitannya rutinitas dan lain-lain nanti dipertanyakan kaitannya dengan olahraga. Yang terakhir adalah makan makanan bergizi, bukan hanya makan makanan yang banyak, tapi bergizi dan seimbang. Ini salah satu contoh kegiatan menuju masyarakat produktif dan aman. Ini salah satunya adalah kaitannya dengan satu, beraktivitas dengan tetap menetapkan protokol kesehatan. Kebijakan dari pemerintah kaitannya dengan PSBB, ya ini tadi yang naiknya norma sosial dan masyarakat dipahami ataupun dipatuhi oleh semuanya. Dan sistem kesehatan dapat mendeteksi atau menguji, mengisolasi. Jadi kaitannya dengan kebiasaan-kebiasaan ini dimulai tidak hanya di lingkungan keluarga, tapi di rumah, baik di tatanan layanan pekerjaan, dilakukan secara istilahnya tadi norma sosial dan norma masyarakat. Contoh kegiatan protokol kesehatan yang dilakukan di publik adalah kalau kita pergi ke mana-mana itu sekarang harus menggunakan masker, baik walaupun ada yang bilang kalau menggunakan masker itu pengap, tidak bebas bernafas, menjadi sesak. Terus yang kedua, kalau cuci tangan itu membuat iritasi kalau setiap hari suruh cuci tangan. Ini kaitannya dengan nanti mitos-mitos yang akan kita sampaikan. Dan kegiatan publik yang lain adalah di tempat kerja, bisnis. Dimulai bisnis, ini kita kalau misalnya mau lakukan ada pemeriksaan suhu, pekerjaannya, jamnya ataupun waktu shift kerja itu juga akan dibatasi, dan di situ juga nanti kita pada waktu di istilahnya di pekerjaan itu tidak, jadi kalau misalnya satu ruang ada 10, nah itu nanti jaga jaraknya, mungkin di tatanan kantor itu juga diperhatikan kaitannya jaga jaraknya. Perlu menjadi perhatian masyarakat juga di sini kaitannya disiplin diterapkan protokol kesehatan yang ini sudah membudaya kaitannya protokol kesehatan baik dalam pada waktu pertama kali kita misalnya datang ke suatu tempat, otomatis protokol yang kesehatan yang dilakukan pertama adalah kaitannya dengan cuci tangan,
pakai masker, dan menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Ini adaptasi ini sudah mulai membudaya dan sudah mau tidak mau atau suka tidak suka harus kita mulai, dan sudah kita ya mungkin kalau sekarang sudah dijalankan, tapi kapan kita tidak harus cuci tangan ya kita belum tahu karena pandemi, sampai kapan pun kita tidak tahu. Ini beberapa mitos ataupun fakta yang tadi disampaikan, karena banyak beredar informasi seputar virus corona menjadi sebuah poin penting yang mempengaruhi penanganan pandemi COVID di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Jadi fakta-fakta ini kerap tertutupi oleh mitos yang akhirnya membuat masyarakat rentan terpapar virus dan akhirnya terjangkit COVID, karena banyak fakta ataupun informasi yang kurang jelas dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dalam kasus yang lebih parah, penularan bisa terjadi dalam waktu yang sangat cepat sehingga jumlah pasien yang positif di wilayah tersebut pun meningkat. Karena misalnya kaitannya sekarang adanya vaksin, ada yang bilang vaksin itu nanti menimbulkan efek samping yang luar biasa dan kemungkinan sampai meninggal. Itu adalah salah satu mitos-mitos yang mungkin masyarakat perlu belajar ataupun mendapatkan informasi, masyarakat perlu mendapatkan informasi yang valid. Di sini nanti ada mitos dan fakta dan WHO menjawabnya. Mitos fakta yang pertama adalah apakah pengering tangan atau hand dryer efektif membunuh corona? Ini kan banyak sekali di tempat makan seperti tidak boleh menyebut merek misalnya ataupun di misalnya KFC, McD itu kan sering setelah cuci tangan mesti menggunakan hand dryer. Apakah ini efektif untuk membunuh coronavirus? Jawabannya dari WHO tidak. Pengering tangan tidak efektif dalam membunuh coronavirus. Jadi untuk melindungi diri dari virus corona, membersihkan tangan dengan bahan berbasis alkohol. Setelah tangan dibersihkan, harus dikeringkan, bisa menggunakan handuk kertas ataupun pengering udara hangat. Jadi tidak ada yang mitos mengatakan dengan menggunakan hand dryer efektif untuk membunuh corona. Mitos yang kedua yang beredar yaitu lampu atau UV. Dapatkah lampu disinfeksi UV membunuh coronavirus? Faktanya, lampu UV sebaiknya tidak digunakan untuk mensteril tangan atau area kulit karena kaitannya dengan radiasi UV. Jadi faktanya salah kalau lampu UV bisa membunuh coronavirus. Mitos yang ketiga yaitu seberapa efektifkah pemindai termal atau yang untuk pengukur suhu mendeteksi orang itu terinfeksi coronavirus. Jadi faktanya pemindai termal efektif dalam mendeteksi orang yang menderita demam. Jadi bukan mendeteksi orang terkena virus corona. Jadi untuk pemindai termal efektif ini hanya untuk mendeteksi bahwa orang tersebut memiliki atau baru dalam keadaan demam tinggi. Namun mereka tidak dapat mendeteksi demamnya karena apa? Tidak bisa. Ini karena dibutuhkan waktu ya lebih lama, sekitar sampai 10 hari sebelum orang itu terinfeksi atau menjadi sakit. Mitos yang keempat adalah apakah penyemprot alkohol atau klorin, menyemprotkan alkohol atau klorin ke seluruh tubuh membunuh coronavirus? Nah, ini WHO pun juga menjawab, menyemprot alkohol atau klorin ke seluruh tubuh tidak akan membunuh virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Menyemprot zat-zat semacam itu berbahaya sebenarnya bagi, ya paling tidak bagi selaput lendir, misalnya mata atau mulut, ataupun pada pakaian kita. Bahwa alkohol dan klorin hanya mendisinfektan permukaan, tetapi perlu digunakan di bawah rekomendasi yang tepat. Jadi bahan-bahan yang digunakan sesuai dengan standar yang diperlukan. Mitos kelima adalah apakah aman menerima surat atau paket misalnya dari Cina, karena kita tahu katanya
pandemi corona pertama kali datangnya dari Cina. Jadi apakah aman menerima surat atau paket dari Cina? Ya, aman. Orang menerima paket dari Cina tidak berisiko tertular virus corona. Dari analisa sebelumnya kita tahu coronavirus tidak bertahan lama pada objek seperti surat ataupun paket. Jadi istilahnya faktanya aman kita menerima misalnya surat ataupun paket dari daerah Cina. Terus yang keenam, bisakah hewan peliharaan di rumah menyebarkan coronavirus? Faktanya sampai saat ini tidak ada bukti yang menyatakan bahwa hewan peliharaan seperti anjing, kucing dapat terinfeksi virus corona. Namun untuk kegiatan ataupun untuk mencegah itu adalah dengan mencuci tangan dengan sabun dan air setelah kontak dengan hewan peliharaan. Ini melindungi kita terhadap beberapa bakteri umum seperti E. coli dan Salmonella yang dapat berpindah di antara hewan dan manusia. Jadi kekhawatiran berlebihan tentang COVID ini ditularkan oleh hewan peliharaan adalah salah ya. Jadi mitos banyak beredar di masyarakat itu kaitannya hewan peliharaan dapat menyebarkan virus. Mitos yang ketujuh yaitu apakah vaksin, kaitannya vaksin melawan pneumonia, vaksin pneumonia melindungi dari coronavirus, vaksin terhadap pneumonia, jadi vaksin pneumonia ini bukan yang vaksin ini, seperti vaksin pneumokokis dan vaksin Haemophilus influenza tipe ini tidak memberikan perlindungan terhadap virus corona baru, jadi bukan untuk virus yang. Mitos ke-8, dapatkah secara rutin membilas hidung dengan garam atau salin akan mencegah infeksi corona baru? Jawabannya tidak. Jadi tidak ada bukti bahwa mencuci hidung dengan garam secara teratur melindungi orang dari infeksi corona. Ada beberapa bukti terbatas bahwa mencuci hidung dengan garam secara teratur dapat membantu orang pulih lebih cepat dari flu biasa. Namun membilas hidung secara teratur belum terbukti mencegah infeksi pernapasan. Fakta yang lain, ini ada sekitar 20 fakta, mungkin agak cepat. Bisakah makan bawang putih membantu mencegah infeksi dengan coronavirus baru? Bawang putih, faktanya adalah bawang putih adalah makanan sehat yang mungkin memiliki beberapa sifat antimikroba. Namun tidak ada bukti dari wabah saat ini bahwa makan bawang putih melindungi kita dari virus corona. Apakah memakai minyak wijen, yang mitos ke-10 adalah memakai minyak wijen menghalangi corona dalam tubuh? Faktanya tidak. Minyak wijen tidak membunuh virus corona. Ada beberapa disinfektan kimia yang dapat membunuh corona. Salah satu disinfektan yang berbasis pemutih atau klorin inilah yang salah satunya untuk, tapi tidak untuk misalnya tadi yang disampaikan di depan bahwa kita mandi klorin akan membuat kita terhindar dari coronavirus, tidak juga. Mitos yang ke-11, apakah coronavirus hanya mempengaruhi orang yang lebih tua atau orang yang lebih muda juga rentan? Jadi faktanya orang-orang dari segala usia dapat terinfeksi oleh coronavirus. Orang yang lebih tua dan orang-orang dengan kondisi medis yang seperti dia mempunyai komorbid, asma, diabetes, itu rentan sekali terpapar oleh virus. Jadi tidak hanya orang tua, tapi juga sama segala usia dapat terinfeksi dari coronavirus. Jadi WHO menyarankan orang-orang dari segala usia untuk mengambil langkah melindungi diri dari virus dengan tetap menjaga protokol kesehatan.
Mitos yang lain adalah tentang kaitannya antibiotik. Nah, ini antibiotik efektif nggak untuk mencegah dan mengobati coronavirus. Ini biasanya nanti ahli media itu faktanya orang dari segala usia. Nah, apakah ada obat khusus untuk mencegah atau mengobati coronavirus? Sampai saat ini tidak ada obat yang khusus disarankan untuk mencegah atau mengobati virus corona. Namun mereka yang terinfeksi harus menerima perawatan tepat dan mereda dan mengobati gejala. Jadi sampai saat ini mitos bahwa adakah obat yang untuk mencegah atau mengobati coronavirus, sampai saat ini tidak ada obat khusus yang disarankan yang ditemukan bisa mencegah virus. Mitos-mitos yang lain adalah satu, apakah anak-anak tidak akan tertular virus COVID? Faktanya mitos ini betul-betul keliru karena berdasarkan studi yang dilakukan pada lebih 1,3 juta kasus di Amerika, kasus yang terjadi sekitar 52 kasus per 1.000 itu terjadi pada anak-anak. Mitos yang lain, orang yang sudah pernah positif COVID tidak akan terjangkit lagi. Faktanya adalah meski kemungkinan kecil COVID bisa menyerang orang yang sudah pernah positif sebelumnya. Jadi orang-orang yang LC, lulusan LC, kemungkinan akan terpapar itu masih ada. Antibodi yang terbentuk di dalam tubuh orang yang sudah sembuh dari COVID hanya mampu mengurangi resiko terinfeksi kembali. Sama halnya dengan pemberian vaksin. Ditambah lagi jika kondisi imun orang tersebut sedang turun, tidak menutup kemungkinan terinfeksi kembali. Mitos yang lain adalah mandi air panas bisa mencegah COVID. WHO menegaskan bahwa air panas tidak bisa mencegah terkena atau terpapar virus. Jadi walaupun kita mandi dengan air panas tiap hari, tetap intinya kalau kita tidak menetapkan protokol kesehatan, virus tetap akan mengintai kita. Terus yang mitos yang lain adalah apakah semua infeksi COVID disertai dengan gejala? Jadi faktanya pengidap COVID bisa saja merasa sehat dan tetap beraktivitas seperti biasa tanpa mengetahui bahwa dia istilahnya kalau yang saya adalah OTG, orang tanpa gejala, bahwa orang tersebut ternyata menderita atau terpapar virus. Mitos yang lain, apakah semprotan disinfektan aman bagi tubuh? Maksudnya, misalnya kita menyemprotkan disinfektan ke seluruh tubuh, apakah itu bisa mencegah itu membuat kita terhindar dari virus? Itu adalah fakta yang salah. Meski dianggap sebagai penanggal virus paling ampuh yaitu disinfektan ini secara langsung pada tubuh, tapi ini tidak faktanya bahwa dengan disemprot disinfektan kita akan tidak terkena virus, tidak. Jadi walaupun kita menyemprotkan disinfektan fungsinya hanya untuk menangkal. Jadi kalau kita semprotkan secara berlebihan dapat menyebabkan iritasi ataupun berdampak alergi. Ini mitos yang lain. Mitos yang lain adalah apakah dengan mengkonsumsi alkohol mampu mencegah penularan? Tidak ada bukti yang menyatakan faktanya bahwa mengkonsumsi alkohol bisa mencegah COVID. Alkohol hanya disarankan sebagai bahan pencuci tangan. Dan selain misalnya apakah dengan kalau yang diisi konsumsi itu kaitannya dengan konsumsi mungkin bisa juga dengan konsumsi minum ya, mungkin minum, tapi faktanya tidak. Jadi penggunaan alkohol hanya untuk salah satunya disarankan sebagai bahan disinfektan atau pencuci atau yang mungkin dalam kaitannya dengan penggunaan hand sanitizer. Mitos yang lain adalah obat malaria terbukti efektif untuk menyembuhkan pasien COVID. Tidak. Faktanya sampai sekarang obat kloroquine baru terbukti sebagai obat anti malaria, bukan sebagai obat anti COVID.
pasien-pasien yang meninggal, apakah mitosnya, apakah pasien-pasien yang meninggal akibat salah satunya adalah COVID. Itu di sini mitos yang diperjelas, yaitu pasien COVID yang meninggal sudah pasti karena penyakit penyerta atau komorbid. Tidak semua pasien COVID meninggal akibat penyakit penyerta. Karena penyerta, maksudnya di sini apakah dengan tambahan ada komorbid itu menimbulkan selalu istilahnya meninggal? Tidak. Di virus sendiri menyerang sistem pernafasan yang bisa mengakibatkan penderitaan mengalami kegagalan nafas yang berujung kematian. Fakta yang lain, apakah virus corona dapat ditularkan melalui gigitan nyamuk? Faktanya hingga saat ini belum ada informasi atau bukti yang menyatakan bahwa virus corona dapat ditransmisikan melalui nyamuk. Jadi virus corona merupakan virus pernafasan yang penyebaran utamanya melalui cairan yang dihasilkan ketika seseorang batuk ataupun bersin. Apakah fakta mitos yang lain adalah apakah virus corona bisa melayang-layang di udara? Faktanya virus corona akan jatuh ke permukaan setelah terlontar dari batuk ataupun bersin. Jadi tidak selalu ini virus corona misalnya di perjalanan ini banyaknya. Karena itulah karena di sini kita tahu virus corona akan jatuh ke permukaan setelah terlontar dari batuk atau bersin. Karena itulah penting kita menjaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain. Apakah corona menyebar lewat sinyal telepon atau seluler? Faktanya corona menyebarnya lewat droplet, bukan lewat seluler. Jadi sejauh ini tak ditemukan virus bisa menyebar lewat sinyal telepon. Apakah pasien mitos di sini, apakah pasien berusia muda cukup isolasi di rumah untuk pemulihannya? Isolasi diri secara mandiri bisa dilakukan hanya jika gejala yang dialami tidak berat dan sesuai dengan protokol kesehatan. Yang ini yang sekarang baru kita rasakan, yaitu vaksin COVID yang kita terima ini apakah membuat kita kebal 100% dari COVID? Faktanya vaksin COVID-19 tidak membuat kita kebal 100% dari COVID. Namun vaksin akan membantu atau membentuk daya tahan tubuh dari virus penyebab COVID sehingga resiko terinfeksi jadi berkurang. Mungkin ini saja, ini kita nanti banyak diskusi dan ini saya tampilkan video kaitannya dengan ambil ke situ elit. Apakah sudah selesai, Bu? Pak, video kaitannya dengan adaptasi kebiasaan baru. Oh, masih berlanjut, Mayib. Video, J.
Suaranya belum keluar, Mbak Wit. Suaranya nggak keluar. Oh, nggak keluar, Pak. Bentar. Enggak apa-apa tanpa suara. Ya, mungkin karena ini susah, Pak. Mungkin terus di tempat kami, mungkin saya kembalikan saja. Maaf. Ya. Terima kasih Bu Widarti. Bapak Ibu silakan jika ingin bertanya. Di chat room ada beberapa pertanyaan. Saya bacakan saja ya Bu Widarti. Tapi ini Bu Latifah Iskandar sudah izin karena keluar. Tapi ada pertanyaannya. Bagaimana dengan sejarah pandemi di dunia ini? Tentu ahli-ahli akan belajar dari kejadian yang sudah pernah terjadi. Jadi itu yang pertama. Saya langsung aja yang kedua. Ini mitos atau fakta, tapi kelihatan tadi sudah dijawab, tapi bisa mungkin diulangi Bu. Dari Pak Daryatmo. COVID ini berukuran 125 nanometer yang mematikan. Ada yang berpendapat sebenarnya virus COVID tidak mematikan sepanjang tidak punya komorbid. Mohon tanggapannya. Yang ketiga dulu, mungkin setelah itu nanti ada yang lain nanti bisa ditanggapi Bu. Yang ketiga, coronavirus menular karena droplet yang keluar waktu bersin batuk. Apakah jenazah COVID juga masih berpotensi menularkan coronavirus? Terima kasih. Ini dari Pak Sudiro. Ini pertanyaannya, ya ini mitos atau fakta itu kayak gitu itu. Monggo Bu Widarti. Ya, Pak, terima kasih waktu yang diberikan. Tadi yang pertama kaitannya dengan sejarah pandemi tadi ya yang ditanyakan Ibu Latifah. Jadi memang untuk sejarah dari pandemi mungkin setiap ya mungkin kita sudah tahu dari awal pertama kali terjadinya penyebaran virus ini dimulai salah satunya karena ini sejarahnya panjang juga di daerah Wuhan itu. Nah, di daerah Wuhan kenapa bisa sampai ke Indonesia? Ya salah satunya tadi kaitannya tidak disiplinnya, misalnya tadi pembatasan dari misalnya dari Wuhan, masyarakat Wuhan sampai ke kenapa sampai ke Indonesia ya kaitannya tadi misalnya
dari masyarakat Wuhan datang ke Indonesia. Dia kan otomatis salah satunya tadi ke dalam sejarah bisa menyebarkan ke Indonesia tidak ya? Salah satunya bisa karena kita tidak tahu orang tersebut apakah membawa atau tidak. Nah, ini salah satunya itu Pak tadi yang ditanyakan bahwa sampai sekarang misalnya dari Wuhan kok bisa sampai ke Indonesia, apakah virusnya menyebar ataupun terbang? Ya, salah satunya ada transmisinya. Transmisi yang dibawa salah satu kita nggak akan tahu yang membawa siapa. Nah, yang kalau pertama kali yang terjadi adalah yang pertama adalah di Wuhan tadi. Nah, yang kedua adalah tadi pertanyaan Bapak, virus yang hanya 125 nanometer itu tidak mematikan selagi tidak membawa komorbid. Tadi sudah di slide tadi ada yang di mitos dan fakta tadi sudah disampaikan bahwa orang sakit yang dengan bergejala ataupun yang mempunyai komorbid semua berpotensial akan terpapar oleh virus corona. Jadi tidak hanya misalnya orang yang mempunyai komorbid saja yang bisa istilahnya sampai gejalanya berat. Tidak semua bisa terpapar ataupun terinfeksi virus corona. Walaupun virusnya kecil, tapi ini mematikan. Pasien-pasien ataupun orang-orang yang dengan komorbid tadi yang disampaikan Bapak, apakah dengan komorbid itu yang bisa mematikan karena penyakit penyertanya? Bukan, tapi tidak hanya orang yang sehat pun, misalnya ataupun anak-anak pun bisa tadi yang disampaikan di fakta dan mitos tadi, anak-anak pun ataupun ya orang yang sehat bisa terpapar kaitannya dengan virus tersebut. Jadi tidak hanya orang yang mempunyai komorbid, semua akan salah satunya kalau tidak berperilaku hidup yang bersih sehat, ini semua rata-rata akan terpapar dengan virus karena salah satunya tadi disampaikan bahwa virus ini melalui transmisinya saluran pernafasan. Jadi semua tidak hanya orang-orang yang mempunyai komorbid saja. Terus yang pertanyaan ketiga Bapak tadi kaitannya apakah jenazah COVID yang meninggal karena COVID masih bisa menularkan? Selama ini dalam penelitian yang kita dapatkan informasi bahwa jenazah yang sudah meninggal, itu tidak menularkan COVID. Karena kita tahu tadi COVID itu penularannya lewat droplet. Jadi percikan-percikan, kalau orang meninggal kan sudah tidak bisa tadi mengeluarkan salah satunya bersin, malah pada takut semua. Tapi untuk tetap menjaga protokol kesehatan itu lebih baik. Jadi kalau untuk faktanya memang jenazah yang sudah meninggal karena COVID tidak menularkan tadi virus corona. Monggo Pak, yang lain mungkin bisa mewakili, mungkin. Ini ada pertanyaan. Matur nuwun Bu Widati. Oh, monggo Bapak. Ini Arsono, monggo Bapak. Pertama-tama kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kami menanyakan masalah pemakaian masker. Sebagaimana tadi dijelaskan bahwa kita bernafas itu adalah menghirup oksigen, kemudian mengeluarkan CO2. Nah, batasan berapa waktu lamanya kita diperkenankan menggunakan atau memakai masker. Karena dalam bernapas, kalau kita kekurangan oksigen, apakah tidak mengganggu kesehatan kita? Yang kedua, Bu, kita tidur di tempat saudara, yang kebetulan di tempat saudara itu ada yang kena penyakit COVID. Kira-kira tempat itu harus dibersihkan lebih dulu atau disemprot lebih dulu atau bagaimana? Kami mohon penjelasan Ibu Widarti.
Ini kami dari Kudus, Bu. Oh iya Pak, udah jauh-jauh. Uraian Bu Widarti yang saya dengarkan dari awal tadi. Terima kasih. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Idarti. Tadi dua pertanyaan dari Pak Sumi. Ya. Saya jawab untuk pertanyaan yang pertama, apakah pemakaian masker tadi yang disampaikan Bapak, kita pada waktu memakai masker kan kita menghirup oksigen, mengeluarkan dengan CO2. Apakah kita menggunakan masker berarti kita menghirup oksigen dan CO2. Memang untuk pemakaian masker itu kita memang ada, paling tidak ada batasan setiap 4 jam itu kita berganti menggunakan masker. Paling tidak 3-4 jam kita, jadi tidak satu hari masker itu dipakai selama dari pagi sampai malam hari. Jadi efektif penggunaan masker itu adalah 3-4 jam, Bapak. Jadi apakah kita terus itu selanjutnya menghirup CO2? Juga tidak, Bapak. Jadi nanti misalnya kita menghirup apakah selama 4 jam misalnya tadi kita belum mengganti karena kita bernafas terus menghirup lagi, bukan seperti itu Bapak. Jadi untuk efektivitas penggunaan masker paling tepat itu 3-4 jam. Terus yang kedua, tidur di tempat saudara yang saudaranya misalnya saat itu menderita atau penyintas ya Pak COVID. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa tidur di tempat tadi tidur di saudara yang saudaranya menderita penyakit COVID atau tadi misalnya sudah pulang atau gimana tadi Bapak? Jadi sudah sembuh tetapi pernah opname karena menderita COVID. Bahkan satu rumah itu 3 orang yang kena. Yang satu tertolong, kemudian yang 2 alhamdulillah tertolong. Nah ini kita dari jauh kan perlu silaturahmi, ikut berbelasungkawa. Nah untuk tidur di rumah itu bagaimana yang harus kita lakukan, Bu? Iya, ya. Jadi kalau di tempat tersebut rumahnya itu intinya rumah penderita COVID, lebih baik Bapak karena di situ kan kalau memang tadi disampaikan bahwa virus itu misalnya virus ataupun corona itu kan lewatnya droplet, jadi bisa jatuh seperti tadi ya kita di tempat-tempat di permukaan. Kalau permukaan tadi tidak dibersihkan, ya otomatis kalau kita nginep istilahnya nginep di situ ya kita harus berhati-hati juga. Tetap kita waspada, tadi salah satunya kita tetap 3M tadi, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, ya salah satunya tadi menjaga jarak biar kita tidak satu lebih baik menghindari karena masih dalam satu, kalau misalnya dalam beberapa hari lebih baik kita usahakan jangan menginap di sana. Jadi otomatis rumah tersebut apakah harus dibersihkan? Iya, karena rumah tersebut harus dibersihkan. Seperti tadi kalau kita beberapa virus misalnya tadi beberapa droplet jatuh ke meja atau kemana, itu kan tadi kalau misalnya tidak dibersihkan, paling tidak misalnya tadi ya Pak, kan kita tahu kalau apakah virus tadi corona melayang-layang di udara. Tadi kan sudah ada mitos atau fakta. Virus corona itu memang tidak melayang-layang di udara, tapi menyebarnya melalui droplet. Jadi melalui percikan, bersin, batuk. Nah, kalau misalnya tadi sudah meninggal, tadi ada yang tanya jenazah, kan salah satunya sudah tidak menularkan. Jadi kalau rumah itu harus dibersihkan, iya harus dibersihkan karena salah satunya tadi kemungkinan tadi habis ya tadi yang disampaikan untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Salah satunya kebersihan di rumah tadi ya PSBB itu tadi ya Pak. Mungkin itu gimana Bapak, sudah cukup atau ada pertanyaan lagi?
Satu lagi, Bu. Monggo Pak. Ini yang terakhir nih Bapak, karena waktu sudah larut malam. Monggo Bapak. Saya mendengar informasi sekarang ini ada suntikan yang sangat mujarab untuk menyembuhkan sakit COVID, yaitu sklerotom. Apa suntikan sklerotom itu ada di setiap rumah sakit dan berapa kalau kita suntik sklerotom itu biayanya? Sekian pertanyaan yang terakhir, Bu. Bapak, untuk kaitannya dengan pengobatan, jadi kalau kita untuk pengobatan itu wewenangnya dokter ya Bapak. Jadi wewenangnya dokter tentang pemberian sklerotom. Kalau sampai saat ini saya kurang begitu paham karena mungkin apakah sudah ada penelitian atau evidence base-nya tentang sklerotom. Sampai sekarang ini saya belum mendapatkan informasi Pak. Jadi untuk apakah di rumah sakit sudah ada atau ada, saya juga kurang paham. Karena memang kalau pemberian obat, intinya pemberian obat itu adalah obat-obat yang sudah melalui penelitian dan sudah istilahnya dari BPOM ya Pak. BPOM itu ataupun itu sudah mensyaratkan untuk obat layak digunakan. Kalau obat-obat yang belum terstandarisasi, saya juga belum mendapatkan informasi, mungkin yang lain mendapat, tapi sampai sekarang belum ada yang tentang pemberian obat sklerotom tersebut. Terima kasih Pak Sumi pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih Bu Widarti materinya. Bapak Ibu sekalian, saya kira dicukupkan pertanyaan dan diskusinya. Bagus sekali materinya, memberi pencerahan kepada kita semua tentang mana fakta, mana yang mitos. Seringkali mitos-mitos yang tidak benar itu, yang kemudian kita sebut dengan hoax itu mencelakakan banyak orang karena ketidakpahaman. Nah, kita yang paham dan mendapat pencerahan dari Bu Widarti pada malam hari ini, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kebiasaan-kebiasaan baru dalam kehidupan kita itu tetap bisa produktif, beraktivitas, tetapi juga terhindar dari virus COVID-19 ini. Tadi benar, tidak hanya yang komorbid yang berbahaya, tetapi yang tidak punya komorbid juga berbahaya. Setahun yang lalu, saya itu dokter sehat, tidak di Kalimantan, tidak punya komorbid, ya juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena virus COVID-19 ini pas bulan September setahun yang lalu. Jadi ini kita berusaha ikhtiar kalau bahasanya Persyarikatan Muhammadiyah untuk supaya terhindar dari virus COVID-19 ini. Terima kasih sekali Bu Widarti atas nama. Mohon maaf Kak, gangguan tadi teknis. Biasa dalam kondisi webinar, pengajian online memang kadang-kadang problem sinyal itu sudah sangat biasa. Terima kasih sekali Bu Widarti, materinya yang memberi pencerahan kepada kita. Bapak Ibu, terima kasih semua sudah hadir. Kita berdoa kita selalu dalam kondisi sehat walafiat dan tetap produktif dalam kehidupan kita. Mari kita akhiri pengajian pada malam hari ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak semuanya. Mbak Wid nyon sewu. Mbak Wid, materinya kalau berkenan nyon dipun kinten ke Dokter Eko ini. Oh nggih, Bu. Sekalian videonya tadi juga boleh kok, Bu. Oh nggih, ya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Saya pamit ye. Izin lah, Pak. Pulang nggih izin. Monggo Bu, bujang kami malih. Nggih. Assalamualaikum. Terima kasih Teteh. Waalaikumsalam Putri. Teteh sehat selalu. Teteh. Belajar bahasa Jawa ini. Iya. Paling rajin deh. Pamit. Iya, makasih Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Is, sampun cekap. Cekap, Mbak. Bisa ketemu lagi ya. Bapak Ibu sedaya, dalam nyun pamit untuk saya tutup linknya. Terima kasih atas kehadirannya, bergabungnya. Sampai jumpa besok malam. Matur nuwun, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.